You need to learn some manners, Brandon. Halo guys, kembali lagi bersama dengan Mimin. Kali ini channel Mofrex 98 akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Megan yang dirilis pada tahun 2023. Film ini mengisahkan tentang robot kecerdasan buatan manusia yang awalnya diciptakan untuk menemani anak-anak dalam bermain. Namun membuat robot tersebut justru hilang kendali karena melihat pemiliknya diganggu dan mendapatkan ancaman dari orang-orang sekitar yang ingin menyakitinya. Kini robot ini harus jadi pembunuh demi melindungi pemiliknya. Jadi nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur cerita filmnya. Sebelumnya, Mimin sarankan kepada teman-teman untuk dukung channel ini, agar channel ini bisa berkembang dan bisa menghibur teman-teman sekalian. Dan selamat menikmati dan enjoy! Awal adegan, film dimulai yang memperlihatkan satu keluarga yang akan pergi berlibur untuk bermain ski. Kemudian anaknya yang bernama Kedi waktu itu sangat gembira sekali mengetahui dirinya akan bermain ski bersama dengan keluarganya. Akan tetapi di saat perjalanan tersebut sedang berlangsung, tiba-tiba saja mobil mereka ditabrak oleh sebuah truk yang melaju dalam kecepatan penuh, yang memang jarak pandang mereka sangat terbatas. What do you want me to do? Mom, I dropped Leroy. Scene kemudian beralih yang memperlihatkan sebuah iklan anak-anak. Iklan tersebut memperlihatkan sebuah boneka yang sangat lucu dan sangat mengemaskan. Boneka itu sering diberi nama dengan sebutan pets. Boneka lucu itu juga selalu digunakan oleh anak-anak sebagai boneka pengganti binatang peliharaan. Cara memberi makannya pun sangat unik, yaitu melalui handphone. Oh, there's over 6 different pets to collect, each equipped with so many options. What will you and your pet do next? Kemudian di sisi lain yang memperlihatkan pencipta dari boneka canggih ini, dia bernama Gemma. Dan ada dua rekan lain yang dalam membantu pekerjaan Gemma. Di antaranya Tess dan juga Cole. Kali ini Gemma dan kedua rekannya telah menciptakan sebuah robot buatan kecerdasan manusia yang super canggih. Sebenarnya Gemma merahasiakan pembuatan robot ini dari atasannya. Namun karena atasannya sudah melihat rahasia yang disembunyikan oleh Gemma dan kedua rekannya, akhirnya Gemma memberitahukan atas proyek rahasia ini kepada David. Gemma kemudian menunjukkan kehebatan dari robot ini kepada David, berharap tak marah kepadanya. Namun saat uji coba itu telah berlangsung, tiba-tiba saja robot yang diberi nama Megan kepalanya langsung meledak. Dikarenakan Cole yang lupa memasang alat kepada Megan, yang akhirnya Megan pun mengalami kesalahan fungsi. Pada saat itu, akhirnya David pun langsung kembali marah karena Gemma dan juga kedua rekannya telah membuat robot kecerdasan buatan manusia tanpa sepengetahuannya. Saat itu Gemma pun akan pulang ke rumahnya, namun tiba-tiba saja ia pun ditelepon oleh pihak rumah sakit. Ternyata ibu Kedi dalam insiden kecelakaan tertabrak mobil truk merupakan kakak dari Gemma. Dalam kecelakaan itu, yang selamat hanyalah Kedi seorang. Kini Kedi sedang dirawat di rumah sakit untuk mengobati luka-lukanya. Singkatnya, beberapa hari kemudian yang memperlihatkan Kedi yang kini dibawa ke rumah Gemma untuk dirawat. Baru pertama kali ia datang kemari, tiba-tiba saja ia telah diserang oleh seekor anjing dari tetangganya yang sering masuk ke rumah halaman milik Gemma. Dikarenakan pagar pembatasnya bolong. Setelah Kedi masuk ke rumah Gemma, ia diperkenalkan dengan robot kecil yang bernama Elsie. Tugas dari robot tersebut tak lain untuk memberitahu informasi, bisa menyalakan lampu rumah, otomatis, serta yang berkaitan dengan barang elektronik lainnya. Kemudian hari berikutnya yang memperlihatkan seorang wanita yang bernama Lydia yang berkunjung ke rumah Gemma. Tujuannya ia datang ke sana sebagai seorang terapis. Apakah Gemma cocok sebagai pengasuh Kedi untuk menggantikan kedua orang tuanya yang baru saja meninggal?
Lydia tahu jika biasanya anak-anak yang telah ditinggal meninggoy oleh orang tuanya, maka anak tersebut psikisnya akan terganggu. Gemma pun di sini berusaha menjadi yang terbaik agar ia bisa mengasuh Cady sesuai dengan kriteria dari Lydia. Just that this is not what it was designed to do. It does other things. Yeah, I'm just explaining how it works. Well, it's Kemudian setelah Lydia sudah memperhatikan kedekatan antara Gemma dan juga Cady, ia pun pergi dari rumah Gemma. Namun sebelum ia pergi, Lydia mengatakan kepada Gemma jika ia akan sering-sering berkunjung ke rumah Gemma untuk memantau mental dan psikis Cady usai kehilangan kedua orang tuanya. Apakah Gemma sudah pantas menjadi seorang pengganti dari kedua orang tua Cady yang sudah meninggoy ataukah belum? Pada malam harinya, ia memperlihatkan Gemma yang sedang menjalankan sebuah proyek untuk membuat pets yang harganya lebih murah dari harga sebelumnya. Karena David mengingatkan agar Gemma membuatnya, karena ada lawan-lawan di perusahaan lainnya yang telah menjual pets dengan harga yang sangat murah. Tak lama dari itu, datanglah Cady yang melihat jika tantenya sedang bekerja. Gemma yang tahu jika ada Cady, kemudian Anne pun langsung berbincang-bincang bersama sembari menghibur Cady agar traumanya bisa pulih. Gemma kemudian menunjukkan sebuah robot ciptaannya yang diberi nama dengan Bruce. Hanya dengan pengendalian sarung tangan, robot tersebut pun mampu bergerak dan berkomunikasi dengan sangat baik. Cady pun saat itu terhibur. girl, not so hard. How does he... Hey, Katie. Tak disangka, saat Cady melihat kecanggihan dari robot tersebut, Cady justru menginginkan Bruce untuk menjadi temannya. Disinilah Gemma melihat jika karya robot Megan-nya pasti akan berhasil jika ia lanjutkan kembali bersama dengan teman-temannya. Dikarenakan ia tahu jika pasti anak-anak akan menyukai karya terbarunya. Yang akhirnya ia dan rekan-rekannya kemudian langsung memutuskan untuk melanjutkan kembali proses pengerjaan robot Megan yang tertunda. Means she will recognize you as her primary user. Hingga selama beberapa hari proses pembuatan robot Megan telah berjalan, akhirnya mereka bertiga telah berhasil membuat ciptaan robot terbaik mereka. Saat itu Gemma langsung menunjukkan hasil robot terbaru ciptaannya kepada David. Saat itulah David benar-benar sangat dibuat terpukau akan robot Megan tersebut. Dan saat ia melihat di layar kaca, ia melihat jika robot Megan sangat baik dalam berinteraksi dengan manusia. Bahkan dengan kecanggihannya yang dimiliki oleh robot Megan, ia bisa merasakan rasa marah, rasa kesedihan, dan kegembiraan dari Cady. Bisa disimpulkan jika Megan merupakan robot yang mampu bisa mendeteksi apapun dari perasaan manusia. Do you like it, Katie? David kemudian mengatakan kepada Gemma bahwa ia sangat senang sekali dengan hasil ciptaan barunya. Oleh sebab itu, David berjanji akan memperkenalkan hasil ciptaannya kepada para investor. Apakah robot ciptaannya bisa diperjualbelikan ke publik ataukah tidak? David pun ingin jika Cady sebagai bintang iklannya dalam media promosi tentang robot barunya itu. Karena pasti Megan akan nurut dengan perintahnya. Setelah pertunjukan tersebut telah usai, kemudian Gemma membawa Megan ke rumahnya untuk teman bermain Cady. Saat berada di rumah yang memperlihatkan Cady yang selalu berinteraksi dengan Megan. Sejak ada Megan dalam kehidupannya, Cady seperti sudah hilang dalam traumanya. Apalagi Megan mengurus Cady layaknya seperti kedua orang tuanya karena pada dasarnya Megan diciptakan untuk menemani anak-anak dalam bermain. Oleh sebab itu, Cady sangat senang sekali bila ia berada di dekat Megan. Great job. Ways to keep your child occupied, and she'll never run out of. If it was so, it might be. And if it Pada saat Gemma sedang berkumpul dengan kedua teman-temannya, ia berpikir bagaimana caranya agar robot ini bisa terjual ke masyarakat, karena ia masih belum menyempurnakan ciptaannya. Ketika mereka bertiga sedang saling bertukar pikiran, tiba-tiba saja Megan berbicara dengan sendirinya saat semua alat programnya sedang dimatikan. Saat itu Megan menceritakan tentang tragedi yang mengerikan yang telah menimpa kedua orang tua Cady. Bahkan robot tersebut juga menceritakan tentang kematian yang sangat menakutkan. Hal tersebut jelas saja membuat mereka bertiga sangat ketakutan dengan robot Megan tersebut yang bisa lepas kendali dengan sendirinya.
Your goal is to protect Katie from harm, both physical. Pada pagi harinya yang memperlihatkan Katie yang sedang bermain menggunakan panah. Megan kemudian disuruh oleh Katie untuk mencari anak panahnya yang berada di rumah tetangganya. Megan kemudian langsung menurutinya. Saat itu ketika Katie juga ikut mencarinya, tiba-tiba saja tangan Katie diserang oleh anjing milik Celia hingga membuat lengan Katie terluka. Pada malam harinya, mengetahui lengan tuannya terluka, Megan kemudian langsung balas dendam kepada anjing yang sudah melukai tuannya. Megan langsung menghabisi anjing tersebut. Sementara itu, hari di mana David memperkenalkan ciptaan robot barunya kepada semua investor pun telah dimulai. Saat itu semua para investor langsung diperlihatkan antara hubungan manusia dan robot yang sangat baik. I remember that my parents were dead. Is it your arm? Is it? Hingga membuat semua para investor sangat senang sekali dengan ciptaan David dan semua para timnya. Dengan setujunya para investor, maka David sebentar lagi pasti akan memperjualbelikan robot Megan ke seluruh pasar-pasar yang ada di negaranya. Namun Gemma juga harus secepatnya menyempurnakan robot ciptaannya, agar Megan bisa menjadi robot yang sempurna. Setelah selesai memperkenalkan kepada para investor, diperlihatkan asisten pribadi dari David yang telah mencuri file-file dari Gemma tentang pembuatan robot Megan. Kemudian, saat berada di rumah, Gemma mulai menyadari bahwa sekarang Katie lebih menghabiskan waktu bersama dengan Megan. Bahkan Katie sangat jarang berbicara dengannya. Ia lebih suka berbicara dengan Megan. Saat makan malam tiba, Gemma meminta kepada Katie agar bersekolah agar ia bisa bermain-main dengan anak-anak seperti seusianya. Namun Katie menolaknya. Ia ingin bersekolah apabila Megan juga bersekolah dengannya. Sontak saja mengetahui hal tersebut, Gemma kemudian berulang kali memujuknya. Namun lagi-lagi Katie menolaknya. Hal itu tentu membuat Megan langsung marah, karena tuannya telah diganggu. Hingga tak ada pilihan lain, akhirnya Gemma pun setuju jika robot Megan bersekolah bersama dengan Katie. Pada saat itu, singkatnya, Katie dan para murid lainnya sedang mengadakan kerja kelompok untuk mencari kacang. Katie bersama dengan bocil yang bernama Brandon menjadi kelompoknya. Saat berada di dalam hutan, ternyata Brandon adalah bocil yang sangat usil. Untungnya saat itu ada robot Megan yang langsung menolongnya. Brandon yang ingin tahu tentang robot Megan, akhirnya ia membawa robot Megan bersembunyi. Saat itulah Brandon langsung memukul robot Megan karena tak kunjung berbicara dengannya. Hingga akhirnya Megan pun langsung menarik telinga Brandon hingga terluka. Kemudian langsung mengejar Brandon hingga membuat Brandon tertabrak mobil. Saat berada di rumah, mereka berdua diinterogasi oleh Gemma tentang kejadian tersebut. Akan tetapi, robot Megan tak mengakui jika ialah di balik penyebab tewasnya Brandon. Hingga saat itu, pihak dari kepolisian yang telah menerima laporan dari Celia karena anjingnya telah hilang. Dalam hal ini, Celia menuduh bahwa yang sudah menghabisi anjingnya adalah Gemma. Padahal Gemma telah mengatakan yang sebenarnya, bahwa ia bukanlah pelakunya. Hingga malam hari yang memperlihatkan Celia yang masih mencari keberadaan anjingnya. Hingga tak berselang lama, ia pun bertemu dengan robot Megan yang tiba-tiba saja sudah berada di kandang anjingnya. Di sanalah dengan kesadaran tanpa dikendalikan oleh apapun, Megan langsung menghabisi Celia karena telah mengancam keselamatan Gemma dan juga Katie. Pada pagi harinya, yang memperlihatkan para polisi yang sedang mengevakuasi jasad dari Celia yang telah tewas. Polisi saat itu menuduh Gemma pelakunya karena pada saat itu Gemma dan juga Celia telah berselisih. Namun polisi tak bisa menangkap Gemma karena kurangnya bukti. Gemma lalu mencoba mengakses untuk mencari data rekaman tentang kematian Celia yang diduga telah dihabisi oleh Megan. Akan tetapi dalam laptopnya ternyata data-data rekaman tersebut telah menghilang dengan sendirinya. Hal tersebut sudah bisa kita tebak bahwa Megan telah menghapus rekaman tersebut agar Gemma tahu mengetahuinya.
Karena dirasa Megan sudah sangat berbahaya, kemudian Gemma langsung mematikan sistem Megan. Kemudian Megan langsung dibawa ke markas perusahaannya. Saat itu teman-temannya tak percaya bahwa Megan telah menghabisi 2 orang sekaligus, karena mengingat Megan hanyalah robot yang dirancang untuk menemani anak-anak dalam bermain. Apalagi robot Megan sebentar lagi akan belikan ke publik. Pada saat itu, pertunjukan David untuk memperlihatkan Megan di hadapan semua orang pun akan secara tiba. Cole dan juga Tess sedang memperbaiki Megan agar terlihat lebih sempurna. Namun tiba-tiba saja saat Cole akan memperbaikinya, Megan langsung mencekik leher Cole dan membuat ruangan tersebut langsung meledak. Megan kemudian langsung kabur dari ruangan tersebut. Saat itu Megan bertemu dengan asisten David yang tak sengaja berpapasan karena Megan sudah tahu bahwa asisten David orang yang telah mencuri data-data di perusahaan milik Gemma. Akhirnya ia pun langsung mengejarnya dan langsung menghabisi beserta dengan salah satu pria pengkhianat lainnya yang kebetulan berada di sana. Setelah menghabisinya, Megan lalu langsung pulang ke rumah Gemma untuk bertemu dengan Katie. Saat itulah Megan langsung menyerang Gemma. Dalam pertarungan itu, berbagai cara Megan lakukan agar bisa menghabisi Gemma. Namun untungnya saat itu Gemma masih bisa melawan Megan. Apalagi saat itu Katie telah muncul akibat suara bising di kamar Gemma. Akhirnya saat itulah Megan menyuruh Gemma agar Katie masuk ke kamarnya, karena Megan tak ingin jika Katie melihat kebrutalan dalam menghabisi tantenya. Setelah Katie tak ada, mereka berdua pun kembali lagi bertarung hingga salah satu dari mereka ada yang tewas. Saat itu dalam pertarungan itu, tiba-tiba saja datanglah Katie bersama dengan Bruce. Saat itu Megan berusaha untuk membujuk Katie agar memilihnya ketimbang memilih Gemma. Namun karena Katie kini sudah sadar bahwa robot Megan adalah robot yang sangat jahat, akhirnya ia dan Bruce langsung melawan Megan hingga tubuhnya terpotong menjadi 2. Namun karena Megan adalah robot, jadi Megan belum sepenuhnya mati. Justru Megan kini malah menyerang Katie. Untungnya Gemma pun langsung segera bertindak menyelamatkan keponakannya. Gemma langsung menghantamkan benda ke kepala Megan dan langsung mematikan seluruh sistemnya dibantu dengan Katie, hingga membuat Megan akhirnya mati. Bersamaan dengan itu, robot Elsie pun rusak akibat pertarungan yang sangat mengerikan tersebut. Setelah kejadian itu, yang memperlihatkan Cole dan juga Tess yang membawa para polisi karena dalam insiden terjadinya ledakan. Mereka berdua masih selamat, yang akhirnya mereka menelepon polisi untuk membantu Gemma di akhir film yang memperlihatkan robot Elsie yang kembali hidup seperti sedia kala. Apakah robot Megan sudah berpindah ke sistem robot Elsie yang tadinya mati, tiba-tiba hidup kembali? Dan film dari Megan yang dirilis pada tahun 2023 lalu telah tamat hanya sampai di sini saja. Semoga teman-teman selalu terhibur dengan channel Mofrex 98. Sekian dan sampai jumpa kembali di alur film berikutnya.